Oke, yang pertama adalah pengertian teks cerita pendek. Cerita pendek adalah suatu karya sastra pendek yang menceritakan kisah cerita dari suatu tokoh yang ada di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah tersebut. Nah, itu tadi pengertian dari teks cerita pendek. Kemudian kita akan lanjut dengan ciri-cirinya. Cekidot. Oke, ciri yang pertama, ciri dari cerpen itu ceritanya jauh lebih pendek dengan novel. Kemudian yang kedua, memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata, artinya lebih banyak dibandingkan dengan novel yang novel lebih dari 10.000 kata. Oke, yang ketiga itu ceritanya diceritakan bersumber dari kehidupan sehari-hari. Dan ciri yang keempat, dia hanya menceritakan intisari dari cerita tersebut. Kemudian yang kelima, dalam cerpen itu akan diharapkan pada suatu konflik yang akhirnya akan menemukan penyelesaian dari konflik. Nah, ciri yang keenam, dia menggunakan kata-kata yang mudah diingat. Jadi dalam cerpen ini kata-kata itu mudah diingat karena berdasarkan kehidupan sehari-hari ya. Oke, yang selanjutnya pembaca juga dapat merasakan langsung kisah yang diceritakan dalam cerpen tersebut. Nah, karena ada pesan yang ditinggalkan dalam cerpen yang sangat mendalam. Oke, yang selanjutnya mempunyai alur yang lurus dan tunggal. Kemudian yang ke-9 itu pendalaman tokohnya sangat sederhana. Kemudian yang ke-10 biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Oke, jadi itulah ciri-ciri dari cerpen, ada 10, bisa dipahami. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk unsur-unsur intrinsik dalam cerpen, kemudian nanti ada unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah unsur intrinsik, artinya itu adalah artinya gagasan utama yang menjadi dasar jalannya cerita ya. Jadi dalam setiap cerpen itu, novel itu memiliki tema. Kemudian yang kedua itu adalah alur adalah urutan cerita. Kemudian yang ketiga itu adalah latar setting, yaitu latar penempatan waktu ya, adalah waktu, ada latar, kemudian suasana dalam cerpen ya. Kemudian latar itu nanti terbagi 3 dia, tadi yang dikatakan waktu, suasana, dan sosial nanti ada juga. Kemudian yang keempat ya, tokoh ini adalah seseorang yang menjadi pelaku atau yang terlibat dalamnya cerita. Baik, unsur yang selanjutnya itu adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang yang digambarkan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Kemudian unsur yang terakhir itu adalah amanat, merupakan menyampaikan penulis kepada pembaca. Jadi itulah unsur intrinsik cerpen ada 6. Kita akan lanjut unsur ekstrinsik. Oke, kita akan masuk unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama itu adalah latar belakang masyarakat, adalah pengaruh kondisi latar belakang di masyarakat yang dapat mempengaruhi terbentuknya jalan cerita dalam cerpen. Pengaruh kondisi tersebut ya, seperti kondisi politik, ideologi, masyarakat, dan ekonomi masyarakat. Oke. Yang kedua, latar belakang pengarang ya, ini mencakup pemahaman faktor atau motivasi pengarang untuk membuat sebuah cerpen. Jadi di sini ada latar belakang pengarang meliputi beberapa kira-kira. Baik, yang selanjutnya adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini meliputi riwayat hidup, kondisi psikologis, dan aliran sastra.
Kalau dia dikatakan riwayat hidup, jadi ini berisikan tentang biografi pengarang. Jadi di dalam cerpen itu nanti ada disampaikan bagaimana biografi ataupun kehidupan si pengarang. Kemudian kalau yang dikatakan kondisi psikologis itu meliputi mood dan motivasi, ya, artinya ini sangat mempengaruhi dengan apa yang akan ditulis. Contoh, jika si pengarang dalam keadaan sedih, dia akan menuliskan cerpennya tentang kesedihan juga, atau sebaliknya jika senang ya senang, begitu. Kemudian yang ketiga adalah aliran sastra. Aliran sastra ini sangat berpengaruh dalam gaya penulisan yang digunakan pengarang guna menceritakan sebuah cerita dalam cerpen. Jadi ada dua unsur eksistensi dalam cerpen, ya.